Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Adapun teman kelompok kami yaitu saya sendiri, Suci Anggraini sebagai moderator, Inwanatun Nuria sebagai pemateri, dan Dini sebagai pemateri. Materi pertama akan dibawakan oleh Inwanatun Nuria, yaitu pembiayaan kesehatan rumah sakit. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja kita membahas materi yang pertama. Next. Baik, yang pertama adalah konsep biaya. Biaya atau cost adalah nilai sejumlah input atau faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau output. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh suatu harapan atau target tertentu. Kemudian, biaya berdasarkan hubungan dengan volume produksi. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya tidak tetap atau variable cost, yang ketiga adalah semi-variable cost atau semi-fixed cost. Selain biaya berdasarkan hubungan dengan volume produksi, terdapat pula biaya berdasarkan biaya satuan, yaitu unit cost. Biaya satuan atau unit cost adalah biaya yang dihitung untuk setiap satuan produk pelayanan. Biaya satuan didapatkan dari pembagian antara biaya total dengan jumlah produk. Kemudian dalam pembiayaan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kecukupan atau adekuasi, yang dalam hal ini pembiayaan kesehatan harus cukup atau dapat membiayai semua biaya atau keperluan kesehatan. Yang kedua adalah pemerataan atau equity. Maksudnya adalah biaya kesehatan harus rata, adil, atau dapat menjangkau dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi adalah menggunakan biaya atau dana sesedikit mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Yang keempat adalah efektif. Maksudnya biaya atau dana yang telah dikeluarkan sudah habis dan tujuan pun telah dicapai. Selanjutnya adalah unsur pembiayaan. Yang pertama adalah dana. Dana diperoleh dari beberapa sumber, baik dari pemerintah, dari sektor kesehatan, dan sektor lain, dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari sumber daya manusia, pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Yang ketiga adalah pengelolaan dana kesehatan. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Kemudian sistem pembiayaan rumah sakit. Yang pertama adalah pembayaran retrospektif, berarti bahwa besaran biaya dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien atau pihak pembayar ditetapkan setelah pelayanan diberikan. Artinya, pasien akan membayar biaya pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan yang diberikan rumah sakit. Sedangkan sistem pembayaran prospektif adalah pembayaran pelayanan kesehatan yang harus dibayar yang besaran biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Selanjutnya, jenis usaha di rumah sakit. Yang pertama adalah usaha jasa.
Misalnya, produk layanan yang ada di instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, ICU, penunjang medis, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha perdagangan, seperti produk penjualan yang ada di apotek. Yang ketiga adalah hasil usaha pengolahan atau industri. Contohnya adalah produk olahan yang ada di instalasi gizi. Kemudian tarif pasien. Yang pertama adalah mandiri. Pasien mandiri atau umum membayar fee for service secara out of pocket, yang mana sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran berdasarkan layanan, di mana pencari layanan kesehatan berobat lalu membayar kepada pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ada penjamin atau asuransi. Sistem ini diartikan sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak asuransi setelah pencari layanan kesehatan berobat. Kemudian, pembiayaan rumah sakit. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang nilainya secara relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi atau ada tidaknya pelayanan. Contohnya adalah biaya investasi gedung. Yang kedua adalah variable cost atau biaya tidak tetap. Yang mana biaya tidak tetap adalah biaya yang dipengaruhi oleh besaran output atau biaya berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya listrik. Yang ketiga adalah semi-variable cost atau semi-fixed cost. Adalah biaya yang seringkali dalam praktiknya dialami kesulitan untuk membedakan secara tegas suatu biaya termasuk biaya tetap atau tidak tetap. Contohnya adalah biaya pemeliharaan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat analisis biaya. Yang pertama adalah pricing. Informasi biaya satuan sangat penting dalam penentuan kebijaksanaan tarif rumah sakit. Dengan diketahuinya biaya satuan atau unit cost, dapat diketahui apakah tarif sekarang merugi, break even, atau menguntungkan. Dan juga dapat diketahui berapa besar subsidi yang dapat diberikan pada unit pelayanan tersebut. Yang kedua adalah budgeting atau planning. Informasi jumlah biaya atau total cost dari suatu unit produksi dan biaya satuan dari tiap-tiap output rumah sakit sangat penting untuk alokasi anggaran dan untuk perencanaan anggaran. Yang ketiga adalah hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Misalnya, mengidentifikasi pusat-pusat biaya atau cost center yang strategis dalam upaya efisiensi rumah sakit. Yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi dan pertanggungjawaban. Analisis biaya bermanfaat untuk menilai performance keuangan rumah sakit secara keseluruhan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak berkepentingan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Inwana. Ini. Baik, materi kedua akan dilanjutkan oleh Dini, yaitu unit cost rumah sakit dan tarif INA CBGS. Kepada saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, kali ini saya akan membahas mengenai judul jurnal atau artikel mengenai unit cost rumah sakit dan tarif INA CBGS. Sudahkah pembiayaan pelayanan kesehatan rumah sakit dibayar dengan layak? Yang dimana artikel ini ditulis oleh Lestari Handayani, Sumarmiati, dan Ninik Leli Pratiwi. Hal-hal yang akan dibahas pada slide ini yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Bagian pendahuluan. Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau
Universal Health Coverage pada tahun 2019. Artinya pada tahun tersebut, rakyat Indonesia terjamin kesehatannya secara keseluruhan dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Indonesia mengembangkan sistem cash mix pada tahun 2006 dengan nama INA DRC atau Indonesia Diagnosis Rated Group. Implementasi pembayaran rumah sakit dengan INA DRG dimulai 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Mengamanatkan tarif ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun. Pada tahun 2016 telah ditetapkan tarif hasil peninjauan ulang. Dasar penetapan tarif adalah perhitungan NCC atau National Casemic Cost, ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi tarif rumah sakit. Setelah diterbitkan tarif INA CBGS sesuai Permenkes 64 tahun 2016, sebagaimana pengesahan legal formal perbaikan dari tarif INA CBGS sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 59 tahun 2014 mengenai standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Di samping itu, terbit pula juga Permenkes nomor 76 tahun 2016 mengenai pedoman INA CBGS tentang pedoman INA CBGS. Terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukannya reformasi pembiayaan kesehatan, yakni JKN pada tahun 2014. Manajemen rumah sakit dan provider mengeluhkan tarif INA CBGS yang dianggap tidak memenuhi kecukupan biaya real pelayanan atau actual cost. Data riset pembiayaan kesehatan atau biasa disebut dengan RPK pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit badan layanan umum maupun daerah yang dilakukan pada tahun 2016 belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut menghasilkan informasi untuk membuktikan pertanyaan tersebut. Dalam unit cost RPK tahun 2016 dihitung dengan metode sama dengan yang dilakukan National Casemic Center. Maka hasil hitungan tersebut disandingkan dengan tarif INA CBGS. Analisis berdasar perhitungan yang aktual tersebut, meskipun tidak sama persis dengan tarif rumah sakit, diharapkan dapat menjadi dasar mengetahui kelayakan tarif INA CBGS sehingga dapat menjawab keresahan rumah sakit tentang penerimaan besaran klaim yang dianggap kurang adil. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel tersebut yaitu riset pembiayaan kesehatan dilaksanakan pada tahun 2016 di 84 rumah sakit umum yang berstatus Badan Layanan Umum serta Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C yang tersebar di 80 kabupaten di Indonesia. Unit cost dihitung dengan metode step down yang mempertimbangkan biaya investasi dan tanpa investasi. Perhitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan distribusi biaya overhead ke biaya intermediate, selanjutnya biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Sehingga perolehan data yang dibutuhkan untuk menghitung UC dengan rumus yang sudah distandarkan, tidak semuanya dapat diperoleh lengkap dan detail di seluruh rumah sakit sampel. Hasil unit cost disandingkan dengan tarif INA CBGS rumah sakit yang berlaku tahun 2016 yang tertuang dalam Permenkes nomor 52 tahun 2016 mengenai standar tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan. Hasil,
unit cost sebagai dasar dari perhitungan tarif INA CBGS, seperti yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan tidak semata-mata diambil begitu saja, namun melalui proses yang cukup rumit. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa sangat penting penentuan tarif didasarkan pada unit cost, karena menjadi penentu pokok hari rawat inap maupun rawat jalan. Produk yang dihasilkan rumah sakit sangat banyak jenisnya, yang mengakibatkan banyak pula jenis biaya dan aktivitas terjadi di rumah sakit. Keadaan ini menuntut ketepatan pembiayaan biaya overhead atau full cost dalam menentukan harga produk. Pembebanan biaya tersebut digunakan untuk menghitung UC pelayanan. Adapun UC rawat inap kelas A, B, dan C disandingkan dengan tarif INA CBGS. Untuk tabel pertama, dilihat pada tabel tersebut mengenai unit kos rawat inap di 9 rumah sakit BLU dan BLUD di kelas A tahun 2015 dan tarif INA CBGS rawat inap tahun 2016. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa untuk secara umum biaya full cost rawat inap di rumah sakit kelas A ini maupun di kelas 1, 2, maupun kelas 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBGS secara keseluruhan. Pembiayaan rumah sakit kelas A baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3 baik pada kuartil pertama, 2, maupun ketiga. Biaya direct cost dan full cost pada kuartil pertama sampai dengan rawat inap. Pada kelas kedua lebih rendah dibandingkan kelas 3 baik direct maupun full cost. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena pemanfaatan rawat inap kelas 2 banyak jumlahnya. Berdasarkan tabel kedua mengenai unit kos rawat inap di 37 rumah sakit BLU atau BLUD kelas B tahun 2015 dan tarif INA CBGS rawat inap tahun 2016. Penyampaian hasil perhitungan UC rawat inap di rumah sakit kelas B sama dengan rumah sakit kelas A, yaitu dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil pertama 25% dan yang kedua yaitu 50% dan yang ketiga yaitu 75% untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost, pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3, baik pada kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Pada tabel ketiga mengenai unit kos rawat inap di 37 rumah sakit BLU atau BLUD di kelas C tahun 2015 dan tarif INA CBGS rawat inap 2016. Tabel ketiga menunjukkan bahwa secara umum biaya full cost rawat inap rumah sakit kelas C di ruang rawat inap kelas 1, 2, maupun kelas 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBGS secara keseluruhan. Semua kelompok kuartil pertama, kedua, maupun ketiga melalui pembiayaan rumah sakit kelas C baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3 baik pada kuartil pertama, 2, dan kuartil ketiga. Biaya direct cost dan full cost pada kuartil pertama justru pada rawat inap kelas 2 lebih rendah dibandingkan kelas 3, yang memungkinkan banyak yang menggunakan kelas 2 dalam pelayanan. Pada tabel keempat mengenai unit cost rawat jalan di rumah sakit BLU, BLUD, kelas A, B, dan C pada tahun 2015. Pada tabel keempat memuat tentang unit cost rawat jalan dan tarif INA CBGS. Berdasarkan perhitungan sesuai tarif INA CBGS rawat jalan pada rumah sakit kelas A, B, dan C, pemerintah ternyata pada umumnya lebih besar dibandingkan perhitungan direct cost maupun full cost, baik pada kuartil pertama, kedua, maupun ketiga. Bila dilihat tarif INA CBGS berdasar biaya konsultasi atau pemeriksaan lain-lain dan kontak pelayanan kesehatan, maka UC tampak lebih besar daripada
tarif yang melonjak tinggi pada kuartil ketiga. Ada kemungkinan karena pemanfaatannya yang rendah. Masuk pada pembahasan. Penentuan tarif pelayanan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan, berdasarkan klasifikasi diagnostik dalam INAH CBGS. Diagnosa yang tertulis harus terperinci, sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS. Diagnosa yang tertulis pada dokumen rekam medis atau disebut dengan DRM, pasien tidak semua masuk ke dalam gruber, karena tidak semua diagnosa lain yang timbul masuk ke diagnosa utama. Besaran klaim tergantung pada sistem Cropper INAH CBGS, yang apabila kode diagnosa sekunder yang dimaksudkan dianggap bukan faktor yang memberatkan atau mempengaruhi diagnosa utama, maka sistem Cropper akan menolak diagnosa sekunder tersebut. Pelayanan rumah sakit digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas 3 pasien BPJS. Keterbukaan dan komunikasi menjadi salah satu kunci kerjasama tim yang baik sesuai saran dalam pengelolaan rumah sakit. Implementasi program JKN di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya relatif berhasil dan mampu menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal ini karena komitmen pelaksana program JKN di instalasi rawat inap dengan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau disebut dengan MONEF, pengembangan standar operasional prosedur atau SOP layanan pasien JKN, alur layanan pasien, pengembangan layanan pasien JKN, dan pengembangan rawat inap untuk pasien dengan penyakit tertentu. Dalam hasil perhitungan unit cost, sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif INAH CBGS tahun 2016. UC final berupa full dan direct cost di rumah sakit kelas A, B, dan C lebih rendah dari tarif INAH CBGS tahun 2016, terutama di kuartil ketiga ke bawah. Dalam mutu pelayanan rumah sakit akan tercapai bila rumah sakit melakukan evaluasi strategi mengelola biaya atau cost bersumber tarif INAH CBGS dengan melakukan audit manajemen, manajemen mutu, dan biaya klinik, meningkatkan mutu klinis, elektronik data, manajemen review, melakukan koordinasi tim, sistem informasi manajemen, manajemen keuangan, serta staf profesional. Di samping itu, pihak manajemen rumah sakit harus menyusun strategi planning and financial management dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi cost reduction strategis dan meningkatkan produktivitas melalui revenue class serta pemanfaatan investasi sistem IT sebagai pendukung. Adapun saran yang diberikan yaitu penetapan tarif INAH CBGS berdasar perhitungan unit cost atau UC akan memberikan data yang terbaik apabila diperoleh angka UC yang mendekati biaya real. Metode perhitungan unit cost seharusnya disepakati sehingga didapat patokan yang sama. Manajemen rumah sakit melakukan evaluasi agar mampu mengelola pelayanan kesehatan yang efisien, namun dengan terus meningkatkan mutu pelayanan dari berbagai aspek di pelayanan ataupun manajemen sesuai indikator akreditasi. Segera diterapkan clinical pathway dalam pemberian layanan rawat inap kepada pasien dan melakukan audit medik dalam penetapan diagnosa oleh dokter maupun audit coding untuk memastikan keakuratan penetapan diagnosa. Kesimpulan. Perhitungan unit cost sangat bergantung kepada input data costing dan pengalokasian data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan presisi tinggi, maka unit cost yang dihitung per pelayanan semakin akurat. Unit cost yang dihasilkan dapat dimanfaatkan mengantisipasi pengelolaan rumah sakit. Perhitungan unit cost penelitian sebagai besar lebih rendah dari tarif INAH CBGS pada tahun 2016 sehingga tarif INAH CBGS sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan. Tarif yang merefleksikan biaya aktual pelayanan akan mendorong rumah sakit memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien dan memberikan reward kepada rumah sakit yang telah melakukan pelayanan dengan outcome yang memuaskan.
Baik, itulah tadi materi mengenai unit kos rumah sakit dan tarif iunisasi BPJS. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini. Itulah tadi materi kedua yang dibawakan oleh Saudari Dini. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan materi pembiayaan kesehatan rumah sakit dan materi unit kos rumah sakit dan tarif iunisasi BPJS. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami untuk pertemuan hari ini. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.